Pernah kebayang nggak sih di balik dokumen ratusan halaman yang penuh istilah hukum dan angka-angka yang bikin pusing, sebenarnya ada cerita apa? Nah, hari ini kita akan coba bedah salah satu dokumen semacam itu. Prospektus penawaran umum perdana saham dari PT Abadi Lestari Indonesia Tbk, atau yang nanti kita kenal dengan kode saham RLCO. Oke, kita mulai ya. Hal pertama yang bakal menyambut kita di halaman depan itu adalah peringatan yang, wow, serius banget nih. Ini jelas bukan bacaan buat santai-santai. Regulator OJK menegaskan kalau mereka nggak menjamin apa-apa. Semua informasi di dalamnya itu 100% tanggung jawab perusahaannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang jadi inti dari penelusuran kita kali ini. Anggap saja dokumen ini kayak jendela buat ngintip dapur atau isi perut perusahaan sebelum mereka nawarin sebagian kepemilikannya ke kita semua. Yuk, kita selami bareng-bareng. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari coba pahamin dulu bahasanya. Terus kita kenalan sama bisnisnya, kita lihat apa aja yang mereka tawarkan, kita intip kondisi keuangannya, dan terakhir kita timbang-timbang risiko dan potensi ke depannya. Oke, bagian pertama. Biar kita semua nyambung, kita bongkar dulu beberapa istilah penting. Anggap aja ini semacam kamus kilat buat kita, supaya sisa penelusuran kita jadi lebih gampang. Pertama, OJK. Gampangnya, mereka ini wasitnya. OJK itu lembaga negara yang tugasnya memastikan semua proses di pasar modal, termasuk IPO ini, berjalan sesuai aturan main. Kalau OJK udah ngasih pernyataan efektif, itu artinya lampu hijau buat perusahaan buat melantai di bursa. Terus IPO itu sendiri apa sih? Sederhananya gini, perusahaan yang tadinya dimiliki segelintir orang, sekarang ngundang publik, kita semua, buat ikutan jadi pemilik. Nah, prospektus ini tuh undangan resminya, yang isinya semua informasi yang perlu kita tahu sebelum kita mutusin buat datang ke pestanya. Sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Siapa sih sebenarnya perusahaan dengan kode RLCO ini? Mereka jualan apa? Dan ternyata kita lagi ngomongin bisnis yang sangat unik dan tradisional. Sarang burung walet. Sebuah komoditas mewah yang khasiatnya udah dikenal ratusan tahun. Dan pusat operasi mereka ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Tapi yang menarik itu bukan cuma produknya, tapi perjalanannya. Mereka mulai sebagai eksportir di tahun 2016. Terus masuk ke pasar barang konsumsi di 2018, berhasil nembus pasar Tiongkok yang super besar, dapat persetujuan FDA Amerika di 2022, sampai akhirnya sekarang berencana buat IPO. Ini tuh cerita tentang ambisi dan gimana caranya naik kelas. Jadi, jangan bayangin mereka cuma jual komoditas mentah ya. Mereka mengemasnya jadi produk premium dengan merek-merek yang kedengarannya mewah seperti Jetnest dan Lioness. Kelihatan banget fokus mereka itu ke pasar kelas atas, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling krusial. Ternyata, mesin uang utamanya itu datang dari anak perusahaannya, yaitu RWA, yang fokusnya ke produk kesehatan modern. Bayangin, lebih dari 60% total pendapatan datang dari sini. Ini sinyal kuat kalau mereka udah melakukan diversifikasi, nggak lagi cuma bergantung sama produk tradisional. Oke, kita udah kenalan sama perusahaannya. Sekarang mari kita bedah acara utamanya, penawaran umum perdana saham itu sendiri. Ini pertanyaan paling penting. Kenapa sekarang? Kenapa perusahaan ini mau menjual sebagian dirinya ke publik? IPO itu bukan cuma soal jual saham, tapi ini langkah strategis. Biasanya jawabannya adalah buat cari dana segar untuk ekspansi. Nah, di prospektus ini ada jawaban lengkap versi mereka. Prosesnya sendiri, walaupun kelihatannya rumit, intinya bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Mulai dari ngajuin dokumen ini ke OJK, nunggu dapat lampu hijau dari mereka, terus mulai nawarin sahamnya ke publik, dan puncaknya adalah ting! Saham mereka resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke, sekarang kita pakai tapi akuntan forensik kita. Soalnya, angka-angka itu nggak pernah bohong. Di bagian ini kita bakal lihat cerita apa yang diungkapkan oleh laporan keuangan RLCO. Slide ini benar-benar bercerita. Coba deh perhatiin lonjakan belanja modal yang luar biasa di tahun 2025. Pas banget sama tahun mereka mau IPO. Dari 13,7 miliar rupiah di 2023, tiba-tiba lompat jadi hampir 33 miliar rupiah hanya dalam beberapa bulan di awal 2025. Ini sinyal yang sangat kuat kalau mereka lagi investasi besar-besaran buat pertumbuhan. Terus uang sebanyak itu lari kemana?
Nah, sebagian besar buat beli mesin-mesin baru kayak gini. Ini namanya autoclave, mesin sterilisasi bertekanan tinggi. Investasi di aset kayak gini nunjukin kalau mereka lagi siap-siap buat ningkatin kapasitas produksi secara besar-besaran. Dan kalau kita total semua aset fisik mereka, mulai dari tanah, bangunan, mesin, sampai kendaraan, nilainya itu mencapai lebih dari 114 miliar rupiah per Mei 2025. Angka ini ngasih kita gambaran seberapa besar sih skala operasional perusahaan yang mau mereka tawarkan ke publik ini. Setelah kita lihat aset dan investasinya, yuk kita pindah ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting buat calon investor, menimbang antara risiko dan peluang pertumbuhan di masa depan. Prospektus yang baik itu harus transparan soal resiko. Di sisi tantangan, mereka jujur mengakui kalau mereka bergantung sama tren kesehatan, ada resiko sahamnya nanti mungkin gak gampang diperjualbelikan, dan juga soal kebijakan perdagangan internasional. Tapi di sisi peluangnya, ada rencana ekspansi ke Amerika dan Tiongkok, pengembangan ekosistem merek, dan diversifikasi produk. Ini adalah pertarungan antara hambatan dan potensi. Dan inilah visi jangka panjang mereka. Persis seperti yang digambarkan di sini. Mereka nggak mau selamanya dikenal cuma sebagai perusahaan sarang burung walet. Tujuannya adalah menjadi sebuah ekosistem merek kesehatan yang lebih luas dan terintegrasi. Bisa dibilang, ini adalah strategi mereka untuk memitigasi risiko. Jadi, dari sebuah dokumen tebal yang penuh jargon hukum, kita berhasil mengupas sebuah cerita kan? Cerita tentang perusahaan produk tradisional yang bertransformasi, berinvestasi besar untuk masa depan, dan sekarang siap membuka diri ke dunia lewat pasar modal. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah pasar akan menyambut baik cerita ini? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.